kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan diutusnya beliau kita mengetahui prinsip-prinsip dalam kehidupan ini agar kita tidak tersesat. Alhamdulillah, saya Tio Kartio selaku yang mewakili di keluarga Pak Endang ini untuk mengisi pada hari ini kultum. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, keponakan, dan saudara-saudara saya atas kesempatan ini. Dan tak lupa saya haturkan Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah Ibu Musniah dan Bapak Endang Jajuli. Semoga beliau senantiasa diberikan kenikmatan di akhirat sana. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dari ayat ini, Al-Baqarah ayat 30 ini, dari penggalan ini, kita diberitahukan bahwasanya tentang identitas kita, tentang siapa kita sebenarnya, terlepas dari jabatan atau apapun kita, lahir dimanapun, sebagai apapun kita. Pada hakikatnya, dalam ayat ini memberitahukan kita bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah. Nah, inilah yang harus jadi prinsip pada diri kita, bahwasanya pada dasarnya, pada fitrahnya, manusia itu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Apa derajat itu? Yaitu khalifah, pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk masyarakat, dan pemimpin untuk alam semesta ini, alam dunia ini. Itulah kita harus ingat pada jati diri kita yang sesungguhnya. Tapi kita pun harus ingat bahwa dengan diangkatnya manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, manusia diberi amanah, yaitu amanah untuk memakmurkan alam dunia, membuat dunia ini menjadi alam yang alam yang teratur, alam yang aman, kehidupan yang damai. Dari sini kita mengetahui bahwa hal-hal yang harus kita hindarkan adalah merusak tatanan alam ini, merusak hubungan manusia dengan alam, merusak hubungan manusia dengan manusia lainnya, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, inilah titik kemuliaan manusia. Jadi siapapun kita, lahir dimanapun, berasal dari apapun, sekarang dalam kondisi apapun, pekerjaan apapun, ingatlah hal ini, bahwa sesungguhnya pada dasarnya, pada hakikatnya, kita itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita merendahkan diri kita, menjerumuskan diri kita ke dalam jurang kehinaan yang bisa membuat kita menjadi hina dina di hadapan Allah, hina dina di hadapan dunia ini, hina dina di hadapan manusia. Nah, selain itu, selain kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu adalah khalifah, di sini pun Allah memberitahukan kita agar kita tidak
merasa berbangga hati atau menyombongkan diri, seperti misalkan iblis ya. Iblis itu diangkat menjadi pemimpin para malaikat selama beribu-ribu tahun, tapi akhirnya beliau itu menyombongkan diri. Yang dulu namanya Azazil, yaitu orang yang paling dekat dengan Allah, paling tinggi, paling agung, yang berada di samping Allah, sekarang menjadi iblis, yaitu makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini. Maka Allah mengingatkan kita pada ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jika kita menelitik ayat ini, bahwa status kita di sisi lain sebagai khalifah, tapi di sisi lain sebagai hamba, abid atau hamba atau budak, yaitu seorang hamba di mana sudah tentu mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Tapi hamba di sini adalah hamba Allah, bukan hamba manusia. Ketika kita menjadi hamba Allah, maka kita sudah berada pada hakikat fitrah kita, fitrah kemuliaan, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah saja. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpedoman pada Quran, dan kita mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah titik kemuliaannya. Tapi kita akan terjatuh menjadi hina jika kita menjadi hamba manusia, hamba jabatan, hamba harta. Bahkan kita menyembah selain Allah, seperti menyembah berhala, menyembah gunung, langit, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu menyembah Lata Uzza, menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, dan lain sebagainya. Disitulah titik kehinaan manusia sebagai hamba. Dia meletakkan kehambaannya dengan salah, yaitu menghamba makhluk yang lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW memberitahukan, tidaklah kami ciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah saja yang maha unggul, yang maha luar biasa, yang maha kuat, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang memberikan kehidupan kepada seluruh alam semesta. Nah, jadi dari dua poin ini kita harus mengingat terus akan prinsip ini. Prinsip ini harus kita tanam di dalam diri kita, bahwa kita adalah seorang khalifah. Artinya kita memegang amanah-amanah dan terus berusaha memperbaiki diri, berusaha terus belajar, berusaha terus menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Di sisi lain, dengan menghindari kesombongan, tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita itu adalah hamba. Kita itu adalah budak, kita itu adalah orang yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpedoman pada Quran dan berusaha untuk mengikuti uswah Rasulullah SAW. Nah, inilah beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada zaman sekarang ini, zaman modern ini, segala teknologi semakin canggih dan kebutuhan manusia semakin meningkat. Kita harus tetap mawas diri, kita jangan sampai lupa diri. Kita harus tetap memegang prinsip-prinsip sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kehormatan, memiliki harga diri, memiliki kemuliaan, yang sejak awal menjadi fitrah manusia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita tidak